Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya Denis Pramisila, NIM L200190025, Pancasila kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan proyek kerja warga negara yang telah saya buat. Langsung saja kita mulai. Dalam proses pembuatan proyek warga negara, terdapat 4 lembar kerja. Yang pertama, lembar kerja PWN 1 tentang pembuatan proyek warga negara. Lembar kerja yang kedua, yaitu tentang pengumpulan data dan literatur. Lembar kerja yang ketiga, tentang proses pembuatan produk. Dan lembar yang keempat, hasil kerja. Lembar kerja proyek warga negara 1. Setelah saya mengamati masalah-masalah yang ada di sekitar saya, bahkan yang banyak terjadi dalam Indonesia, saya mengidentifikasikan masalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang hukum. Yang pertama, kejahatan dunia maya, atau biasa disebut dengan cybercrime. Yang kedua, pencemaran nama baik di media sosial. Yang ketiga, pembajakan dalam bidang karya seni dan program komputer. Dan yang terakhir, penggunaan komputer menyebabkan kinerja manusia terasingkan. Dalam proyek ini, saya memilih topik yaitu pencemaran nama baik di media sosial. Relevansi topik pencemaran nama baik di media sosial dengan bidang studi informatika, yaitu pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut dengan iptek di Indonesia, dianggap sebagai transisi dan turut mempercepat proses globalisasi dari berbagai aspek kehidupan. Dengan semakin berkembangnya teknologi, informasi, dan telekomunikasi, maka semakin membawa pengaruh bagi masyarakat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Salah satu contoh dampak negatif seperti pencemaran nama baik. Dapat kita pahami bahwa sistem telekomunikasi yang begitu canggih dan yang mungkin dapat diakses oleh berbagai kalangan menambah deretan tindak kriminal yang dilakukan oleh para pelaku yang memanfaatkan teknologi tersebut dengan menyebar hoax yang menyebabkan tercorengnya nama baik seseorang. Kejahatan melalui media sosial menjadi sarana utama bagi para pelaku pencemaran nama baik. Semakin banyaknya kasus kejahatan yang terjadi yang mengakibatkan perkembangan iptek, maka diperlukan peran serta dari aparat penegak hukum. Selanjutnya, relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Terdapat berbagai penyalahgunaan ilmu pengetahuan teknologi atau iptek, seperti pencemaran nama baik yang tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk bertindak dan bertingkah laku. Kasus pencemaran nama baik merupakan perilaku menyimpang pada sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan ini, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku seperti pada pasal 27 ayat 3 UAIT. Jenis produk yang akan saya hasilkan nanti dalam bentuk poster. Selanjutnya, lembar kerja proyek warga negara 2. Setelah saya menentukan topik, saya mengumpulkan data-data dan informasi dalam berbagai media. Yang salah satunya media online. Dalam referensi pada layar dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar atau diketahui oleh banyak orang. Selain itu, pencemaran nama baik melalui media elektronik yaitu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pada pasal 27 ayat 3 yang menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Selanjutnya, lembar kerja proyek warga negara yang ketiga. Proses pembuatan produk. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan informasi yang berkaitan dengan topik. Dalam pembuatan poster pencemaran nama baik di media sosial, langkah pertama yang saya buat yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber.
Selanjutnya, langkah yang kedua merangkum hal-hal yang akan dimasukkan dalam poster. Langkah selanjutnya yang saya lakukan yaitu mencatat hal-hal yang penting untuk dituangkan dalam pembuatan proyek warga negara ketiga dalam bentuk poster. Selanjutnya yang ketiga, membuka Canva Editor. Dalam pembuatan poster kali ini, saya menggunakan aplikasi editor Canva. Selanjutnya, langkah yang keempat, membuat dan mendesain poster. Dengan adanya informasi yang sudah tercatat dan dirangkum, langkah selanjutnya yaitu memindahkan informasi tersebut ke dalam template yang diinginkan dan memulai melakukan editing sesuai dengan topik yang telah dipilih. Langkah yang terakhir yaitu penyimpanan poster. Jika sudah melakukan editing sesuai apa yang diinginkan, langkah selanjutnya yaitu penyimpanan hasil editing dalam bentuk poster ini ke dalam perangkat yang sudah tersedia. Ini merupakan tampilan hasil dari produk yang telah saya buat. Pada bagian atas terdapat judul pencemaran nama baik di media sosial. Bagian kiri atas disebut pengenalan tentang apa itu pencemaran nama baik. Selanjutnya, bagian kiri bawah terdapat statistik dalam bentuk diagram kasus pencemaran nama baik pada periode 2013 hingga 2018. Pada bagian kanan, penghinaan dalam bentuk KUHP menurut El Susilo. Terima kasih. Semoga proyek yang saya buat ini membuat warga negara Indonesia dalam menggunakan media sosial dapat sebijak mungkin agar kita dapat menghindari kasus pencemaran nama baik dan kasus tindak kriminal lainnya dalam media sosial. Sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.